Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore smart listener. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dalam kondisi sehat di pertengahan puasa nih, 14 Ramadan 26 April 2021. Sudah setengah main ini. Kalau main bola nih sudah masuk hampir babak kedua. Tetapi kita harus tetap semangat walaupun puasa ini sudah di pertengahan. Makin di pertengahan makin getol nih ibadahnya. Dan smart listener, berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia di Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa, dan kali ini menghadirkan Ustadz Ahmad Fauzi dari Cordova, Korps Dompet Duafa ini. Ustadz, nanti bisa diperbaiki oleh Ustadz. Tema hari ini mengangkat perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Nah ini Ustadz, orang berpuasa kalau nggak dapat apa-apa cuma lapar dan haus, ngapain puasa nih. Nah ini kita akan bahasnya lebih jauh bersama Ustadz Ahmad Fauzi. Langsung saja kita menyapa Ustadz yang sudah hadir di studio Smart FM. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga nih Ustadz? Alhamdulillah. Iya, setengah main ini main bola ini, setengah main ini. Setengah babak. Jadi seharusnya kita makin semangat, bukan makin kendor. Ini makin kendor nih. Puasa setengah bulan Ramadan ini sudah mulai ini capek, lesu, ngantuk bawaannya. Tapi jangan, istilahnya kita tetap semangat Ustaz ya. Bangun sahur tetap semangat. Ini bangun sahur makin aduh, nanti aja lewat. Ya jangan kita kendorkan, tetap kita semangat ini. Ya Ustaz, hari ini bahasannya itu perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Nah, puasa ini ada puasanya, ada pahalanya Ustaz. Nah ini kita penyegaran dulu Ustaz, bagaimana puasanya sendiri dan bagaimana pahala puasanya itu sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sakinah fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin para pendengar setia Smart FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tanggal 14 Ramadan kita masih diberikan kekuatan, diberikan nikmat, sehingga kita masih dalam keadaan berpuasa sampai saat ini menjelang buka puasa ini di sore hari. Nah, tema kali ini yang kita ambil yakni beberapa perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Cuman sebelum kita bahas secara inti tema tersebut, saya akan menyampaikan beberapa poin penting sebelum masuk ke tema tentang apa sih pahala dari puasa kita, bagaimana puasa kita menjadi puasa yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hadis yang populer bahwasanya, yang artinya bahwasanya orang yang dengan ikhlas berpuasa dari hari pertama hingga hari terakhir, maka dosa-dosanya itu seluruhnya diampuni oleh Allah. Sehingga pahala yang kita dapatkan itu bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inti dari puasa ini supaya kita meningkatkan ketakwaan kita, sehingga ketika kita bertakwa, otomatis pahala-pahala itu kita dapatkan. Ketika kita berpuasa, kita
diberikan kekuatan untuk menghindari hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat, sehingga ketika kita berpuasa ya kita lebih dekat kepada ketakwaan. Ketika lebih dekat dengan ketakwaan, untuk berbuat baik kita mudah, untuk berbuat buruk kita susah. Itulah salah satu pahala yang diberikan oleh Allah, diberikan kekuatan kepada kita sehingga nantinya puasa kita lebih baik gitu. Nah, terkait tentang beberapa perbuatan yang mengurangi pahala puasa ini, ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sadari sehingga puasa kita bukan malah mendapatkan pahala, tetapi malah mendapatkan sia-sia, sehingga pahala yang seharusnya kita dapat kita tidak dapatkan. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini dengan para pendengar setia radio Smart FM dimanapun Anda berada. Itu mungkin awal mula kita bahas. Ya, jadi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik itu berpuasa maupun perbuatan-perbuatan yang mengiringinya lagi ya, ibadah-ibadah yang mengiringi, itu otomatis kita menjadikan kita bertakwa. Nah, Ustaz, sesuai dengan tema ini, perbuatan yang mengurangi. Nah, banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tanpa kita sadari itu merugikan kita. Dari sisi ibadah, maksudnya seperti ini, kita banyak sekali melakukan ibadah-ibadah sebenarnya pahalanya itu besar, tapi kita tidak melakukannya. Contohnya misalnya ke masjid, sholat di masjid, tapi kita malas-malasan sholatnya di rumah, itu pun diundur-undur sampai di akhir waktu. Nah, ini juga hal-hal yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari, mengurangi ibadah, mengurangi pahala puasa kita. Nah, apakah hal-hal ini bisa kita hindari, atau bagaimana cara menghindarinya, Ustaz? Kemalasan-kemalasan ini yang sering kita lakukan agar setelah puasa kita nggak malas lagi nih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Sebelum masuk ke tema tersebut, pertanyaan tersebut, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mengurangi pahala kita dalam ketika kita berpuasa. Yang pertama, perbuatan yang mengurangi pahala kita itu yang pertama yakni ghibah. Wah, ini ini sering ini, Ustaz. Nah, ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain walaupun memang orang itu buruk. Sudah tahu kita buruk, tapi faktanya memang buruk, tapi masih kita omongin kayak gitu. Bahkan kadang-kadang dalam masyarakat ada kata-kata sebelum seperti ini, maaf ngomong, bukan ngomongin keburukan orang. Nah, itu sebenarnya ngomongin orang sebenarnya. Ini yang harus kita hindari, bukan malah dapat artinya ketika pahala kita berkurang itu ya kita sungguh sangat disayangkan, karena yang harus kita hindari ya yang pertama tadi yakni ghibah kayak gitu. Jadi membicarakan keburukan orang lain itu memang meskipun tidak berpuasa, maksud kami itu meskipun di selain bulan Ramadan ya kita memang tidak dianjurkan tidak berghibah, sehingga di bulan Ramadan ini kita hindari membicarakan keburukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita membicarakan orang lain, salah satu hal yang mengurangi pahala kita yakni kita berbohong. Itu yang mengurangi pahala kita yang tanpa kita sadari. Yang ketiga, perbuatan yang mengurangi pahala kita yang ketiga ini yakni memandang lawan jenis kita dengan syahwat. Atau bisa kita lihat kadang-kadang ada di media sosial. Nah, itu kita harus hindari karena itu mengurangi pahala kita kayak gitu. Itu kira-kira beberapa hal selain ghibah. Yang kedua yakni berbohong, yang ketiga kita memandang lawan jenis, kita bermedia sosial tanpa batas. Itu yang beberapa hal yang mengurangi pahala di bulan Ramadan kayak gitu. Itu. Terus yang keempat,
yang menyebabkan pahala kita berkurang, yakni kita tidur sepanjang hari. Sehingga ketika kita tidur, kita mungkin melupakan pahala untuk membaca Al-Quran. Kita lupa bahkan meninggalkan sholat zuhurnya, sholat asarnya. Ini yang menyebabkan pahala kita berkurang. Gitu. Memang ada beberapa para ustadz atau para ulama yang mengatakan tidur itu ibadah. Memang dikatakan tidur itu ibadah kalau seandainya kita bangun, kita melakukan kesalahan, kita melakukan maksiat, itu yang dimaksud dengan tidur itu ibadah. Nah, tetapi kalau seandainya kita tidak akan melakukan hal-hal yang haram, ya kita dianjurkan untuk tidak tidur, kita dianjurkan untuk tetap mencari nafkah, kita dianjurkan untuk normal seperti biasa, sehingga pahala kita di bulan Ramadan ini berlipat ganda. Itu beberapa hal yang menyebabkan pahala kita di bulan Ramadan berkurang. Iya. Gitu. Nah, tadi pertanyaan saya, Ustaz, orang kita tidak menyadari bahwa ada pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan, tapi kita tidak melakukannya. Alias kita mengurangi sendiri pahalanya, seperti itu tadi kita beribadah, sholat ke masjid misalnya, kita harusnya sholat masjid, malah sholatnya di rumah, tetapi sudah sholat di rumah diundur-undur sholatnya sampai mendekati sholat zuhur, jadi mendekati sholat asar. Nah, ini kan bukan aja mengurangi pahala, jangan-jangan bisa-bisa ngasih nanti sholatnya, tapi ya. Nah, ini bagaimana Ustadz, kita menghindari hal-hal yang seperti ini, yang harusnya kita bisa menambang pahala, tetapi ya unsur kemalasan yang timbul di dalam diri kita waktu puasa ini muncul, dan akhirnya kita rugi sendiri. Nah, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar hal-hal yang seperti ini tidak kita lakukan, Ustaz? Yang pertama, seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad, ternyata ketika kita di awal-awal Ramadan itu memang kita dianjurkan sebelum masuk Ramadan ataupun awal Ramadan itu kita harus berdoa. Oke. Karena orang-orang yang berbuat baik itu semuanya karena maunah, karena pertolongan Allah, kayak gitu. Sehingga ketika kita di awal Ramadan yang 10 awal keutamaan itu adalah rahmat, ya kita dianjurkan untuk berdoa untuk dikuatkan ibadah kita. Jadi mungkin beberapa pendengar setia ketika awal bulan Ramadan kita mungkin lupa untuk berdoa dikuatkan ibadah kita, ya kita mulai dari sekarang, dimulai hari ini, untuk agar nantinya keesokan atau hari-hari berikutnya ibadah kita lebih bagus lagi, kayak gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah doa dulu, kayak gitu. Karena doa ini yang menjadi penolong kita, sehingga hati kita itu diberikan maunah, digerakkan hati kita oleh Allah untuk berbuat hal-hal yang baik itu di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Itu yang pertama. Yang salah satu cara agar kita diberikan motivasi terus istiqomah dalam beribadah, yakni yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, agar motivasi ibadah kita lebih baik lagi di tahun ini, terutama di bulan Ramadan ini, ya kita harus memiliki rekan supaya bisa saling mengingatkan. Rekan bagi orang-orang yang sudah menikah itu, rekan yang paling baik adalah istri, gitu. Nah, istri ini yang menjadi pengingat kita supaya kita di bulan Ramadan ini bersama-sama mengambil kebaikan. Kita bisa juga mengajak istri kita ke masjid, kita berjamaah, atau mengajak anak-anak kita salat berjamaah, ngaji bersama, sehingga istri menjadi pengingat bagi suaminya, atau malah sebaliknya, suami menjadi pengingat bagi istrinya. Sehingga setelah kita berdoa, kita memilih ikhtiar yang lain dengan memilih rekan kita, yakni istri, untuk menjadi pengingat. Bagi mereka yang belum menikah, barangkali memiliki sahabat yang menjadi pengingat mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Itu artinya tidak jadi alasan kita untuk tidak beribadah lebih semangat lagi. Artinya
setelah kita berdoa kepada Allah, mohonkan ya Allah mudah-mudahan ibadah puasa saya semoga diberikan kekuatan bisa mengaji lebih giat lagi. Setelah berdoa ya kita memilih ikhtiar lain dengan memilih rekan terbaik kita supaya menjadi pengingat. Itu yang menjadi langkah-langkah kita supaya rasa malas kita itu menjadi hilang. Terus yang terakhir, setelah kita berdoa serta memilih rekan untuk menjadi pengingat kita, yang terakhir adalah kita membuat program kerja atau program ibadah kita dalam 1 bulan itu, sehingga ketika kita melakukan hal ibadah kita bisa menulisnya menjadi pengingat, entah itu bisa lewat di HP ataupun di buku harian. Itulah salah satu cara agar kita rasa bosan kita itu bisa hilang dan juga semangat kita itu tumbuh dari bulan Ramadan yang pertama hingga yang terakhir. Oke, Ustadz. Nah, berbicara soal doa tadi, Ustadz. Pertama, Ustadz mengatakan bahwa dengan doa kita memohon kepada Allah bahwa apa yang kita perbuat di bulan Ramadan ini menjadi pahala, tapi tidak dan juga tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Nah, Ustaz, misalnya ini apakah dikategorikan doa juga? Misal kita berniat niat puasa lah, tapi ada niat lain, misalnya saya ingin sekali sebelum puasa nih, saya ingin sekali mengkhatamkan Al-Quran di bulan puasa pada saat awal-awal Ramadan ini, atau pada saat sebelum Ramadan, misalnya sehari sebelum Ramadan kita berniat dalam hati kita, saya mau mengkhatamkan Quran ini minimal 1 kali. Nah, itu apakah bisa menambah motivasi kita dalam mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan, atau gimana nih, Ustaz? Nah, kalau kita membahas yang terkait dengan pertanyaan Pak Dedi tersebut, yang pertama, kalau kita berniat seperti itu, berarti itu kita sudah masuk kepada nazar. Nazar. Kalau seandainya nazar ini mengatakan ketika bulan Ramadan saya harus menghatamkan Al-Quran, itu selain niat itu sudah nazar ya gitu. Tapi kalau motivasi, ya Allah kuatkanlah hamba ini untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, itu berbeda dengan yang pertama kayak gitu. Jadi artinya doa tersebut ya kita meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Tetapi kalau seandainya kita berniat ketika masuk bulan Ramadan saya akan menghatamkan Al-Quran, saya harus menghatamkan Al-Quran, itu termasuk nazar ya gitu. Tapi kalau seandainya kita berdoa, ya Allah ketika bulan Ramadan mohon diberikan kekuatan untuk saya menghatamkan Al-Quran. Nah, itu salah satu doa. Sehingga oleh sebab itu seluruh niat yang kita utarakan itu kita sandarkan kepada Allah kayak gitu. Pasrahkan. Kita pasrahkan kepada Allah, karena niat itu terlaksana karena maunah atau pertolongan Allah untuk menggerakkan hati kita dalam menjalankan niat tersebut kayak gitu. Jadi setiap niat kita itu ya kita sandarkan kepada Allah. Salah satu contohnya yang paling mudah sekali, ketika kita ada niat untuk, ya Allah saya akan ketika Lebaran saya akan membelikan baju baru kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Ya Allah berikan kekuatan supaya saya diberikan rezeki. Nah, itu salah satu sandaran doa kita kepada Allah, sehingga niat yang baik itu kita semuanya kepada Allah semua disandarkan, artinya tawakalnya kepada Allah kayak gitu. Karena rezeki yang kita dapatkan untuk membeli baju baru itu memang semuanya diatur oleh Allah kayak gitu. Nah jadi ya harus hati-hati juga ya Ustaz ya, antara bernazar sama berdoa ini tadi, sehingga kita kalau kita bernazar harus ditepati. Nah, tapi kalau kita berdoa kita pasrahkan kepada Allah, dan apa yang kita lakukan semoga dimudahkan diberikan. Oke, Ustaz. Nah, kita balik lagi ke mengurangi ibadah pahala puasa, bukan ibadah puasa, maksudnya pahalanya ini, Ustaz ya. Bergibah tadi apa yang dibilang Ustaz. Nah, ini
terkadang orang bukan hanya bergibah, tapi memfitnah. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya dosanya. Nah, untuk kategori memfitnah ini sendiri, apakah sudah bisa membatalkan puasa saja, atau bukan membatalkan pahala, tapi membatalkan puasa nggak, Ustaz? Kita istilahnya kalau Palembang ngato-ngato wong, ngato yang tidak sebenarnya. Tadi Ustaz bilang bahwa orang itu sudah buruk, ya kita gibahi, salah. Tapi ini orang tidak masalah, tidak ada masalah. Misalnya orang ini hidungnya mancung, kita omongi pesek, itu kan fitnah jadi. Memfitnah, mengata-ngatai orang. Nah, itu cenderungnya kategorinya apa? Apa bisa membatalkan puasa juga atau gimana ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oke. Ketika ada orang-orang yang memfitnah kita, atau ada orang-orang yang memfitnah, ternyata sebenarnya dia merugikan dirinya sendiri kayak gitu. Iya. Karena kita tahu dalam Al-Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu bahkan oleh Allah diistilahkan atau diumpamakan lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi dalam hal ini fitnah yang mungkin pernah kita alami, pernah kita menjadi korban, ya itu tidak menjadi pembatal dari puasa. Tidak membatal jadi puasa kayak gitu. Karena ya itu bab lain kayak gitu terhadap pembatal puasa. Tapi fitnah yang pernah dilakukan, yang dilakukan oleh orang tersebut, dia sebenarnya sudah sangat mengurangi pahalanya kayak gitu. Bahkan barangkali dia akan bukan sia-sia kayak gitu, malah dapatkan dosa kayak gitu, bukan dapat pahala. Itu yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari untuk memfitnah atau menghibah kepada orang lain ya gitu. Itu kira-kira. Nah, Ustaz, nanti kita jeda dulu, Ustaz, ya. Masih soal ghibah ini, Ustaz. Nah, ghibah ini sering kita dapatkan, kita tidak berghibah, tapi kita menonton orang berghibah. Seperti apa, menonton siaran televisi atau apa, orang bergosip, kita senang gitu. Oh ya, betul kali. Nah, ini juga bagaimana nih, Ustaz, kedudukannya? Atau harus kita hindari juga hal-hal seperti ini? Atau sudah tahu ada nongkrong-nongkrong di situ, nongkrong-nongkrong kan berindikasi terkadang akhirnya menjadikan kita berghibah. Kalau nongkrong-nongkrongnya di pengajian lain cerita, atau ke majelis lain cerita. Ini nongkrongnya di pinggir jalan, ini mencurigakan. Nah, ini apakah hal-hal ini harus kita hindari, Ustaz, supaya ghibah itu tidak terjadi? Gosip. Nonton gosip, seneng ini, enak nih. Wah, si anu. Tapi kita cuma nonton, kita tidak melakukannya, Ustaz, tapi menontonnya, dan itu kita senang jadinya. Nah, ini yang repotnya. Apakah itu termasuk juga berghibah atau bisa mengurangi pahala puasanya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oke. Ada dua hal yang harus kita garis bawah. Yang pertama, kalau seandainya kita ada di rumah lalu menonton program acara yang di dalamnya itu ada ghibah gitu ya, kita hindari ya gitu. Kalau kita masih menonton dengan sengaja, ya itu termasuk mengurangi pahala. Termasuk mengurangi pahala, karena dalam hadis itu dikatakan wala taqrabus syai'a, jangan mendekati hal-hal yang buruk kayak gitu. Kayak gitu. Kecuali memang kita dalam dunia nyata ada teman-teman kita, lalu teman kita itu memulai perbincangan yang mengarah kepada ghibah. Nah, ketika kita memang tidak bisa untuk menghindari, nah kita dalam hati kita itu mengucapkan astagfirullahaladzim gitu. Nah, ketika kita mungkin kalau seandainya ada beberapa para pendengar setia, ada teman kita datang ketika membicarakan hal yang buruk, kita tidak dengarkan, ya mungkin menjadi perasaan, sehingga dalam hati kita itu ucapan astagfirullahaladzim, ya Allah, saya berlepas diri dari hal yang ghibah ini. Nah, ketika sudah beberapa hal tersebut sudah kita ucapkan astagfirullahaladzim, ya kita sebaik mungkin untuk
menghindari atau meninggalkan teman kita dengan cara alasan yang syar'i, alasan yang baik kayak gitu, sehingga tidak menyakitkan hati teman kita yang membicarakan keburukan itu kayak gitu. Itu kira-kira. Oke, jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan pada saat berkumpul itu Ustaz ya. Ya kita hindari dulu ya. Kalau memang itu bisa dihindari, kalau tidak ya tadi kita istighfar lah ya, supaya kita juga diampuni dosa-dosa kita, walaupun kondisinya itu bergibah, dan kita tidak dapat pahala kalau kita mengaminkan. Kita tambah asing mungkin dengarnya, bahaya nih, bisa batal puasa, bukan batal pahala ini. Nah Ustadz, masih gibah nih. Nah gibah ini suatu yang mengasihkan sebenarnya, enak sih sebenarnya. Bagi sebagian orang, bagi sebagian orang, tapi tidak semua orang menyukainya. Nah berat memang untuk tidak bergibah, ini sulit sekali. Malah ada yang profesinya seperti itu ya tadi, seperti di acara televisi, gosip, malahan dulunya gosipnya gibah lah. Nah apakah betul-betul kita kalau profesi harus betul-betul keluar dan tidak menjalankan ini kan terkait misalnya ini penghasilan ini tapi kita harus memang berkorban, betul-betul harus berkorban supaya memang ibadah puasa kita bisa sempurna. Dan juga ya bergibah itu tidak harus bulan puasa, harus dihindari kan Ustaz. Setelah bulan puasa juga harus dihindari. Nah ini bagaimana Ustaz, orang yang mungkin memang profesinya mau tak mau berkaitan dengan seperti ini, jadi apakah harus dihindari atau gimana ini Ustaz? Berat juga. Nah ketika mungkin beberapa orang-orang yang di luar sana dalam keadaan profesinya tidak bisa dihindari ya gitu, depan dalam hatinya harus ada niat, harus ada niat untuk keluar dari pekerjaan tersebut kayak gitu. Mungkin pada saat itu terpaksa karena mungkin nafkahin anak-anaknya, mungkin istrinya, sehingga tidak memungkinkan gitu untuk keluar dari pekerjaan tersebut ya. Tetapi dalam hal ini kita harus ada niat untuk berhenti, jangan malah menjadi keterpaksaan selamanya kayak gitu. Artinya mungkin pada saat ini terpaksa dalam keadaan pekerjaan, tapi kami sangat menyarankan untuk menghindari atau bahkan ada niat dulu, minimal ada niat dulu untuk berlepas diri dari pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan yang kita nanti pilih ya insyaallah oleh Allah akan diganti yang lebih baik lagi. Semuanya ketika ada orang-orang yang mau menuju dari buruk menuju kebaikan, ya insyaallah oleh Allah akan diberikan yang istimewa kayak gitu. Itu kira-kira. Oke Ustaz. Nah masih dengan perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Nah Ustaz, mulut manusia, mulut ini kan kadang sumbernya dosa, sumbernya hal-hal yang tidak baik kalau tidak bisa kita mengendalikannya. Tetapi terkadang kita ini harus menempatkan diri juga waktu puasa. Misalnya marah contohnya Ustaz. Nah marah ini bisa salah satunya mengurangi ibadah puasa. Tetapi marah ini ada juga dibutuhkan. Nah, dibutuhkan seperti tegas kepada anak, tapi seperti marah lah, kamu ini anak boleh begini ngapa kok mainnya sampai jam segini. Nah ini sulit juga yang menghindari hal-hal seperti ini. Nah Ustaz, marah yang bagaimana, yang misalnya bisa mengurangi pahala puasa atau emosi-emosi yang tidak terkendali ya, bagaimana yang bisa mengurangi puasa. Orang terkadang malah bilang nggak boleh marah nanti batal puasanya. Emang batal puasa apa? Nah ini gimana nih, apa istilahnya itu asumsi orang kan masih tertanam, masih kecil dia sering nggak boleh marah, nggak boleh nangis, batal puasanya. Masih tertanam seperti itu sampai sekarang.
tetapi padahal itu membatalkan pahala puasa. Nah ini balik tadi kategori misalnya marah yang bagaimana Ustaz, emosi yang bagaimana yang harus yang bisa menjadikan pahala puasanya atau puasanya jadi sia-sia nih Ustaz, silakan Ustaz. Oke. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu salah satu, kita kembali kepada ciri-ciri orang yang bertakwa yang mungkin dulu pernah kami sampaikan lewat radio FM ini, mengatakan salah satu ciri orang yang bertakwa itu selain dia berpuasa, selain itu mereka yang memberi maaf. Di situ ada kata wal kadhiminal ghaidah, yakni orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi menahan amarah itu salah satu orang yang bertakwa, kayak gitu. Salah satu orang yang bertakwa, sehingga kita termasuk kepada orang yang bertakwa. Nah, bagaimana marah yang tidak dianjurkan oleh agama lah, kalau kita lihat, ternyata marah yang tidak dibolehkan dalam agama itu yakni ketika kita marah kita melontarkan kata-kata yang buruk, kayak gitu, bahkan yang menjijikan, itu yang tidak dibolehkan. Ada suatu kisah tentang Imam besar Mekah, Imam Sudais. Ketika Imam Sudais kecil, pada saat itu orang tuanya menyiapkan makanan untuk tamu. Sudah banyak makanan dihidangkan di meja makan, ternyata Imam Sudais ini menaburkan debu di atas makanannya, sehingga makanan itu ya tidak layak untuk dimakan. Akhirnya ketika ibunya mengetahui, kita wajar ibu marah pada Imam Sudais. Tetapi ketika marah kepada Imam Sudais, yang diucapkan oleh ibunya, ukhruj anta wa kun imaman fi Masjidil Haram. Awas engkau Sudais, kalau kita umpamakan dalam bahasa Indonesia, awas engkau Sudais, semoga engkau nanti jadi imam besar. Ya, artinya ketika kita memang kita marah, tetapi kita melontarkan kata-kata yang bijaksana, yang baik. Tidak boleh kita melakukan kemarahan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu yang mengurangi pahala kita kalau seandainya kita marah, tetapi marah dengan perkataan-perkataan yang kasar, itu yang menyebabkan pahala kita, puasa kita itu berkurang. Oke, melontarkan kata-kata itu yang baik-baik saja Ustaz agar supaya hasil juga baik, doa juga baik. Misalnya lontarannya anu-anu jadi anu-anu juga. Benar. Nah, jadi pada akhirnya hasilnya juga tidak baik, dan gitu kita lupa bahwa kok kenapa ya anak kita ini gak maju-maju ya. Padahal masih kecil, kita doanya beda, atau di dalam keadaan emosi kita melontarkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya berimbas pada nanti kelak di kemudian hari. Nah, peran orang tua juga harus besar sekali Ustadz ya dalam pendidikan anak. Ini mungkin lain bahasan, tetapi tetap namanya kita pembahasan soal agama Islam ini saling menyambung sekali, berkaitan. Nah, masih mengurangi pahala puasa Ustaz. Nah, ini sesi terakhir dari perbincangan kita kali ini. Nah, kesadaran nih Ustaz, kesadaran yang ada dalam diri kita sendiri masih kurang sadar lah terhadap pahala-pahala puasa. Ya berjalan sedikit aja keluar rumah itu godaannya banyak, dan kita tidak sadar mengurangi pahala puasa. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita agar setiap perbuatan yang kita lakukan itu nilainya pahala, bukan nilainya mengurangi pahala. Nah, ini bagaimana Ustaz? Di sesi terakhir ini kita menutupnya ini menumbuhkan kesadaran supaya langkah kita sedikit saja keluar rumah, satu langkah itu sudah bernilai pahala, bukan tidak bernilai baru keluar udah ngeliatin yang nggak benar. Nah, ini menumbuhkan kesadaran ini Ustadz yang sangat penting. Ini gimana Ustadz? Silakan. Oke. Terkait tentang cara menumbuhkan kesadaran kita sehingga aktivitas kita dari bangun tidur, dari keluar rumah, dari mungkin nanti makan dan lain sebagainya dinilai dari ibadah, ya kita pertama kita awali dengan doa.
seluruhnya agama Islam mengajarkan, baik itu sebelum tidur, setelah tidur, keluar rumah, masuk WC, masuk kamar mandi, ketika sebelum makan, semuanya itu dengan doa semuanya. Jadi artinya sebelum kita melakukan hal-hal apapun itu diawali dengan doa dulu. Termasuk seandainya kita mengawali minum air itu dinilai ibadah kalau seandainya kita mengawali dengan bismillah, setelah itu di akhirnya kita ucapkan alhamdulillah, itu dinilai ibadah. Kita keluar rumah untuk mencari nafkah dengan niat, ya Allah semoga kami berniat keluar untuk mencarikan nafkah istri, nah itu sudah dinilai ibadah. Artinya untuk menumbuhkan kesadaran kita awali segala aktivitas kita tuh minimal dengan membaca bismillah. Bahkan pada saat ini yang kita lagi di Smart FM ini, ya kita ketika menjadi narasumber atau ketika ada di jalan, ya kita awali dengan bismillah, sehingga nilai ibadah kita itu ada seluruhnya itu, termasuk ketika kita sekolah, kita kuliah, itu semuanya dinilai ibadah kalau kita memang diniatkan untuk mencari ilmu dan diawali dengan bismillah. Ketika kita memang tidak hafal dengan doa-doa yang mungkin sudah diajarkan ketika waktu SD atau ketika masa SMP kita diajarkan tapi lupa, nah kita mungkin paling simpel sekali diawali dengan bismillah, sehingga nilai ibadah kita itu ada dan ditumbuhkan dengan kesadaran kayak gitu. Jadi artinya untuk menumbuhkan kesadaran kita supaya aktivitas kita menjadi nilai ibadah, ya kita awali minimal dengan bismillah. Itu yang sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali, sehingga sebelum melakukan ibadah ya kita mengingat Tuhan kita terlebih dahulu kayak gitu. Oke, Ustaz. Jadi jangan lupa mengawali sesuatu itu dengan doa. Jangan doa. Minimal bismillah tadi, Ustaz ya. Bismillah kayak gitu. Atau bahasa Indonesia boleh Ustaz ya, berdoanya Ustaz ya. Mm-hmm. Oke, kalau tidak bisa doa yang memang sudah diajarkan atau kita sekolah atau yang dianjurkan oleh Rasulullah ya Ustaz ya. Nah, terima kasih Ustaz udah datang ke studio Smart FM. Sama-sama. Dalam pembahasan kali ini terkait dengan perbuatan yang mengering pahala puasa. Semoga puasa kita ini lancar dan juga tidak berkurang pahalanya. Ini doa lagi nih. Setiap kita bertemu pasti saya tidak sengaja mengucapkan doa terus. Karena ya kita, apa yang Ustadz bilang tadi, kita harus menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas saja. Dan kita berusaha dengan berusaha ikhtiar dan juga berdoa pada akhirnya. Semoga juga kedepannya puasa kita dilancarkan Ustaz ya. Amin, dan pahalanya ya juga diterima apa yang kita lakukan selama sisa-sisa beberapa hari lagi bulan Ramadan ini. Ya, sebenarnya demikian perbincangan kami bersama Ustadz Ahmad Fauzi dalam Bincang Ramadan dengan tema perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Dari Bincang Ramadan, saya dari Aulia undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.